Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kuliah subuh yang saya hormati, bersama-sama yang pertama dan yang utama, marilah kita tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya begitu untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama meningkatkan bobot kualitas keimanan dan ketakwaan kita melalui kuliah subuh yang insya Allah rutin kita adakan ini. Harapan kita tentunya mudah-mudahan kehadiran ini akan menjadi bagian amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam mudah-mudahan tersanjung kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, sampai kita umatnya yang akan senantiasa menghidup suburkan sunnah-sunnahnya. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf, sebenarnya yang akan menyampaikan kuliah subuh pada pagi hari ini, beliau Bapak Haji Dr. Ahmad Muzairi, Direktur PKU Wonosobo. Namun karena beliau berhalangan hadir, harus kundur ke Surabaya, karena sudah 3 pekan ini beliau tidak kundur. Makanya beliau menyerahkan kepada kami untuk mengganti beliau. Kemudian yang kedua perlu kita informasikan, ada titipan dari pengurus Biro Perjalanan Haji dan Umroh Permata Umat, Biro Perjalanan Haji dan Umroh milik Muhammadiyah,
sudah membuka umroh ke Tanah Suci, karena memang pemerintah sudah membolehkan untuk berjalan umroh tanggal 17 April sampai 6 Mei. Umroh akhir Ramadan dan Idul Fitri. Biayanya 38,5 juta. Murah napa larang niku? Sing nang mburi kena takon niku artos daya Pak, ya duit kabeh. Ora kena bayar nggawa godhong. Sangat murah dan sekarang sudah bebas untuk melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan ibadah umroh ini menjadi tolak ukur nantinya pelaksanaan ibadah haji yang sampai sekarang pemerintah Arab Saudi belum memberikan porsi atau kuota haji untuk jamaah Indonesia dan jamaah seluruh dunia ini. Tapi kita optimis bahwa tahun ini akan ada keberangkatan ibadah haji yang sudah tertunda 2 tahun tersebut. Nah, nanti kuota kita apakah 70%, apakah 50%, atau bahkan 100% sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kita nunggu pengumuman pemerintah Republik Indonesia. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang berbahagia, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menentukan bahwa 1 Ramadan akan jatuh pada hari Sabtu Pon. Betul ya? Sabtu Pon tanggal 2 April. Dan Idul Fitri akan jatuh pada tanggal 2 Mei 2022. Engko jadi ono dina stupon kok tanggal 2 Mei kowe wis beda. Wis bodoh. Artinya kita sudah melaksanakan ibadah puasa itu selama 30 hari insya Allah. Jamaah rahimakumullah, sengaja pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi itu, meskipun tidak menarik begitu, tetapi kami melihat materi ini wajib dimengerti oleh jamaah sekalian. Saya khawatir nanti kalau minggu depan itu mubaligh kita, Ustadz kita tidak menyampaikan materi tentang ini, sudah kita sampaikan. Tetapi seandainya nanti Ustadz kita yang mengisi minggu terakhir menjelang Ramadan itu menyampaikan materi ini lagi, maka kata Ibnu Khaldun, ilmu itu an-nur alan nur. Cahaya di atas cahaya, cahaya dari semua cahaya. Jadi barangkali nanti ada yang tidak mudeng apa yang kita sampaikan ini sebagian, nanti insya Allah mudah-mudahan akan mudeng disampaikan oleh Ustadz yang lain. Saya tidak yakin kalau yang hadir ini nanti bisa menangkap apa yang saya sampaikan ini 100%. Meskipun ada ya, ada yang 100% nyantel, ada yang 70% nyantel, ada yang 50% nyantel, tetapi ada yang tidak nyantel blas itu juga ada. Jadi sekokono teko jagong nang kene ngantuk turu yo ngerti-ngerti wis baline enten apa mboten? Enten apa mboten? Makanya mari kita fokus dan saya akan menanyakan kepada hadirin semuanya, apakah bapak-bapak, ibu-ibu sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Titik ane wong sehat niku siji bisa merem. Jadi nek ana wong kok ora iso merem, ora iso turu niku berarti kek ora sehat.
loro dahar nopo mawon ijo. Niku mertandakaken jenengan nek jenengan ke ora sehat, sate ya ora enak, soto ya ora enak, siti ya sepo. Nggih mboten? Nggih mboten Bapak-bapak? Niku menandakaken jenengan ke loro. Sing nomor 3 panjenengan saged melampah. Sebab ora ana lahare wong loro kok bisa mlaku. Pun di samping itu panjenengan sehat ini dalam rangka siji sehat pikirane, sehat awake, sehat niki ibu-ibu napa niki? Pitados napa mboten? Bapak-bapak pitados napa mboten? Sehat awake nek ora sehat pikirane yo mumet. Nggih mboten? Sehat pikirane ning ora sehat awake ya mumet. Sehat awake, sehat pikirane ning ora duwe duit ya mumet. Kula optimis, kula husnudzon dhateng panjenengan sedaya ingkang rawuh menika wis insyaallah sehat awake, sehat pikirane, ya sehat artone kantonge. Lajeng menawi sampun kados ngoten kanggih sangu ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawula selalu mendoakan kepada ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan diberi kesehatan, bisa diberi kesempatan oleh Allah, nanti bisa melaksanakan ibadah puasa tahun 2022 ini dengan nyaman, dengan senang. Ibu-ibu seneng napa mboten ajeng poso niki? Sebab wonten ngeten niki, poso gawe wae wingi saiki wis poso meneh. Ini kira-kira seneng napa mboten ingkang ngeten niki? Jadi monggo kita bersiap-siap, bersenang-senang akan memasuki bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man fariha fi duhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan nira. Sing sapa wonge seneng oleh mapake atine mergo arep ketekan bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya ke neraka. Ibu-ibu menika estunipun remen mlebet swarga napa remen mlebet neraka? Seneng pundi ibu-ibu bapak-bapak? Seneng pundi? Seneng swarga. Ibu-ibu bapak-bapak menika nggadahi dosa napa mboten? Burung tak takoni kathah napa sedikit wis jawab kathah nggih. Kathah nggih. Mongko syaraté wong mlebu swarga niku ora duwe dosa. Lah, Ibnu Khaldun di dalam mengartikan hadis ini man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu minarira ini bisa seneng secara lahiriah maupun seneng secara batiniah. Orang yang senang menghadapi Ramadan atau akan kedatangan Ramadan itu senang secara lahiriah karena pada bulan Ramadan ini ya mujahir larang. Gimana? Sing bakul mujahire do payu kabeh. Gimana? Sing dodol klambi, sing dodol ketu, sing dodol sandal, sing dodol beras, sing dodol kamis, kabeh
payu. Kabeh laris. Mereka mengatakan ngisuk meh sasi poso, meh bodo, jur nyong insya Allah arah oleh dit okeh wong dagangane nyong payu. Enten mboten bapak-bapak ibu-ibu? Boleh. Tetapi arti senang secara hakikat ya. Secara batiniah di sini seneng banget arah ketekan Ramadan sebab dia mengharap akan kebaikan-kebaikan, akan keutamaan-keutamaan, kemudian kita bisa beribadah pada bulan Ramadan ini. Ini yang luar biasa. Makanya kita dianjurkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kita pada bulan Ramadan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau bertanya lagi. Ibadah yang akan kita laksanakan pada bulan Ramadan itu apa saja? Tak hitung, napa mawon? Poso, gimana? Apalagi? Qiyamul Lail, salat tarawih, apalagi? Tadarus Al-Qur'an, apalagi? Sedekah, infak jariyah, apalagi? Napa malih? Napa? Sahur nggih napa malih? Berbuka napa malih? Lah niki sing utama jenengan dereng nyebut. Sing utama menika ibadah di bulan Ramadan itu kita sholat fardu. Sebab traweh kali sholat wajib sholat fardu menika penting sholatnya fardu, maka monggo Pak. Sholat kita tingkatkan. Sholat kita istimewakan pada bulan Ramadan. Nek sholat Jum'ah sing biasa ning mangkate keri, bulan Ramadan nginjing monggo dipun mulai mangkate gasi. Allah dan Rasulullah akan memberikan pahala sebesar unta seandainya laki-laki yang sudah masanya sholat itu ketika berangkat ke masjid itu habis fajar dan pada awal waktu duha. Sampai niku Bapak. Niku wong sing arah oleh ganjaran unta. Ini harus tahu mangkat jemuan jam 7:30 esuk. Karena di Pak arah mangkat jemuahan. Oh kasih teman Pak, kalau arah oleh unta. Ibu-ibu tolong, ibu-ibu bisa beramar ma'ruf pada bapak-bapak. Ketika waktunya sudah harus berangkat Jumat, panjenengan kudu ngilingke Pak. Ki Jumatan, siap-siap adus barang, ojo jagong bae kaya ngono. Panjenengan oleh ganjaran iki. Ngilingke. Bapake jawab nyong ngono biasane mengku nek wis arah komat kae nyong gek mangkat, dune aja akon-akon nyong gasik-gasik kok ngene iku tak darani ngane ya. Nih, bapak niki biasanya urung mangkat ya ini kok wis mangkat, ku malah dikira jenengan arak mati bapak-bapak. Dikira ngana ya. Nah, terus ada pahala unta, ada pahala sapi, ada pahala kambing, ada pahala ayam, dan ada pahala telur. Diumpamakan hadis Rasulullah itu. Nanti kalau sudah waktunya khotib itu naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pintu-pintu yang dijaga malaikat itu ditutup oleh malaikat dan malaikat ikut mendengarkan khutbah. Jadi ojo ngarep-arep unta apa meneh, sapi apa meneh, pedus apa meneh, ndok ayam apa meneh, ayam apa meneh kalau bapak-bapak berangkat Jumat itu terlambat. Saya mengamati di masjid ini Pak, nek 11:30 kae durung ono wong Pak. Sing ono maling siji loro ya. Mangkat iki jadi pas adzan itu gak mangkat. Ini satu pekerjaan yang perlu dievaluasi terus itu. Seneng apa? Seneng karena ada hal-hal yang harus kita terima pada bulan Ramadan itu. Makanya kita harus bersiap-siap, harus cecawis,
harus mengkondisikan bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Masjid kita di kampung, mari kita bersihkan, kita cat apabila cat-catnya sudah beladus. Kamar mandi kita bersihkan biar tidak bau. Bau apa kalau kamar mandi itu? Pesing. Jadwal Ramadan sudah kita pasang. Marhaban ya Ramadan juga segera kita pasang, begitu. Itu persiapan kita. Secara lahiriah. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu kita siapkan semuanya, baru akan kita kondisikan secara secara batiniah. Nah, secara batiniah itu kita harus menjadi orang yang selalu merindukan terhadap datangnya Ramadan ini. Senang tadi ya. Karena apa? Karena di dalam kerinduan itu nanti akan muncul greget. Ada antusiasme. Ibu-ibu, bapak-bapak, riyen nalikanipun panjenengan pacaran, tasih enem, ada yang 40 tahun yang lalu, ada 28 tahun yang lalu, ada 20 tahun yang lalu, ada yang 10 tahun yang lalu, karena kita merindukan kepada orang yang kita cintai itu, krungu hondane wae wis maknyas ngimboten. Dedet, wah, bebek saya datang itu. Kembien, ngimboten. Nek saiki dedet teko, wah jam 09.00 wis bali bapak nika. Tidak ada antusiasme sedikit pun karena sudah terbiasa itu. Gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Zaman biyen keijih pacaran itu anane ming semangat dan semangat. Nek bapak-bapak niku kerjane ting Wonosobo terus garwane kerjane ting Klidung ngriko-niko. Pak engko nyong dipethuk ya. Oh siap. Mas nyong dipethuk siap. Siap. Pokoknya apa yang menjadi keinginan Dedek wis pokoke tak turuti. Udan parah Bapak. Coba kalau sekarang ibu-ibu wis umur 7 tahun, 70 tahun, Pak ngonyong petuk ya nang kono kaya. Jawabnya pripun Bapak-bapak? Pali dewek umpakan temen. Nggih mboten Bapak-bapak Ibu-ibu. Ora kapur njur nuwun sewu ibu-ibu. Orang itu makin lama hidup berumah tangga itu makin mengendor kecintaannya itu. Estu Pak aja meninggeri Pak. Estu menika. Nek biyen ngeten niku wis pokoke nggih sing apa wae sing ibu sing Dedek seneng nyong ya seneng, ayah seneng kata ya Jaman. Sing ibu seneng, ayah ya seneng. Nah gitu kalau dulu itu ya. Pak, saiki masak apa Pak? Is pokoknya sing ibu seneng, nyong ya seneng. Biyen Pak, jadi tidak ada yang tertolak. Nek saiki ngeten anak mlebu warung ngono padurien Pak. Bune ngelih madang ya madang. Soto wae wingi soto saiki soto bune. Nah ngeten nggih. Apa bakso meneh wingi bakso meneh. Apa kupat tahu ora ana gisine, Pak. Ku masak padu ora luru warung niku pati, Pak. Ora ana cocoke karo ibune karo bapakne. Niku nek sakniki. Nek biyen mboten, nek biyen apa-apa wis pokoke nek ibu seneng nyong seneng kok. Pak iki anane telo ya alhamdulillah. Ki anane kok budin alhamdulillah. Nek saiki budin wae bune.
Jadi kita harus antusiasme di dalam menyambut bulan Ramadan ini, senang terus. Kemudian yang kedua, apa itu Bapak-bapak? Pahami kemuliaannya, pahami keagungannya, pahami kemanfaatannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kemarin saya ngomong-ngomong dengan orang yang pernah membeli lukisan itu harganya 400 juta. Ibu-ibu kira-kira nek 400 juta gawe tuku gambar nuki mana-mana apa mboten? Aluwung damel mudhut napa? Gedang goreng ya oleh pirang-pirang nek 400 juta niku. Ya wis gawe ngopo-ngopo lah nek 400 juta. Ning niku menggawe mundhut gambar. Iman-iman temennya 400 kok terima gawe tuku gambar koyong ngono kuwi nyong nek kon nuku 50.000 moh. Pertanyaannya adalah mengapa seorang itu ikhlas dan merasa senang membeli gambar itu? Karena dia tahu nilai-nilai kehebatan yang ada pada gambar itu. Setiap titik-titik yang ternoda di dalam gambar itu, dia bisa memberikan satu inspirasi. Oh, ki koyong ini, ki gambar titik koyong ini, garisnya koyong ini, dia tahu Pak. Dia tahu historisnya, dia tahu akan nilai-nilai keistimewaannya dan keutamaannya. Maka berapapun dia beli. Begitu juga kita dengan Ramadan ini, karena kita tahu kemuliaannya, tahu keindahannya, tahu manfaatnya, maka kita akan selalu semerintil di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Semerintil itu bahasa Indonesia ini nopo ibu-ibu, bapak-bapak? Nopo? Trengginas gitu nggih. Trengginas ora klelar. Semangat ya, semangat ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, mari harus ada ghirah ya, semangat di dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini sebagaimana orang tadi punya semangat, punya ghirah ketika membeli Baik, kemudian selanjutnya semoga dilakukan Mas Adnan. Ya. Bulan puasa ini ada yang mengatakan bulan Syam atau Syahrus Syam. Meskipun di dalam Al-Quran Allah menyebut kalimat Syam itu hanya sekali saja, tetapi kalimat Ramadan itu ada 3 atau 4 kali. Landasan kita untuk melaksanakan ibadah puasa itu ada pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nalikane kowe metuki wulan poso, mula kowe kabeh kudu nglakoni poso. Ini landasan. Lah, sedangkan dasar kita melaksanakan puasa itu adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini nanti ayat ini menjadi populer di dalam bulan Ramadan. Enggak apa-apa. Jadi kalau kita kuliah subuh, kuliah tarawih dan sebagainya, mubalek kita, dai kita, ustadz kita kok membaca ini ojo diaruh-aruh. Wah, mesti ayatnya kayak nggo, kutiba kayak mesti metu tenan. Ora apa-apa, memang itu ayatnya memang harus kita baca bulan ini. Setahun sekali, enggak apa-apa ya. Kutiba alaikumusiyam, kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah SAW pun
mengatakan bunyal Islam ala khamsin. Islam ini ditegakkan atas 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima orang-orang dulu mengatakan jidat, rolat, lukat, patso, moji. Ya, itu teori-teori orang-orang dulu ketika memasukkan ilmunya pada orang-orang yang awam semacam itu. Ya. Jidat, rolat, lukat, patso, moji. Ya, karena itu merupakan satu rukun Islam, maka kita dianjurkan untuk diwajibkan melaksanakan puasa. Jelas sing dikon poso sing hai. Nek sing ora hai, ora kon hai, orang-orang yang beriman. Panjenengan iman napa mboten Ibu-ibu? Insya Allah. Orang yang beriman itu cirinya menurut Ibnu Khaldun tidak merasa memiliki apa yang dimilikinya itu. Angel nih, Pak. Nek duwe bondo rumangsane bondo niku kudu milike dhewe, ning dhewe gek dititipi karo Gusti. Nek dhewe duwe anak, ora rumangsa duwe anak, ning bocah niku gek dititipke karo dhewe. Sikap kita kon koyo tukang parkir. Jelas mboten niku? Montore pirang-pirang, ono Alphard, ono Expander, ono Avanza, ono Hyundai. Dititipi kapan dijukuk karo sing nitipi orang duwe rasa gelo dan owel. Begitu juga kita. Ketika nanti harta dan anak-anak kita itu dipanggil oleh Allah, maka kita diwajibkan hanya bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, maka apa yang kita miliki ini nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas napa mboten ibu-ibu bapak-bapak? Jenengan kersa nek pecah sakniki. Sangune dereng enten Pak. Spono-spono kok aja lurus sangu bae ora-ora. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah ketika melaksanakan bulan Ramadan itu, kita melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih itu kita laksanakan setelah sholat Isya. Agar kita itu nanti bisa terengginas giat melaksanakan ibadah sholat tarawih, nek buka ojo wirik-wirik. Ya, semedeng sajalah. Meskipun ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang bahasa. Jadi kapan deng-dengnya wis pokoknya madangan nih. Enten niku Pak, enten mboten? Engko nek engko malah ora doyan deng. Enten Pak, urung deng, urung ngombe, urung madang niku wis udut sik, enten mboten? Nek urung udut ki rasane urung jadi luweh apik, luweh seneng udut sik tinimbang ngombe sik. Tapi ya ana wong sing deng-deng terus ya kulak, ya lebar kuwi terus gedang kurang ya telo, ya apa-apa. Ane nek wong Wonosobo niku kok lucu kok nggih. Wonosobo niku sok ngarang-ngarang niku kok lucu. Nek kurma muni sunah. Ning nek tempe goreng wajib lah niku sing wong janji buka niku mesti ana tempe niku ya sepulan dek kaya ora bosen. Tempe wae pengen. Tapi memang tempe itu makanan khas kita ya. Kadang-kadang jenengan nuwun sewu. Jenengan nek tak takon milih jane nek tempe kali sate niku nak pundi, Bu? Enak pundi?
Eca putih bapak-bapak, sate ya, secara umum enak sate ya. Coba sekarang, ono wong awake sehat, terus bali saka pasar, saka ngalas, wetenge ngelih, terus anane tempe nang omah, tapi kondisinya itu enjoy sekali. Disanding karo garwane nek dong yo dulang, alah bune tempe wis mau dulang. Dulang terus enak, ayem banget, enak banget sebab dia hatinya itu merasakan enjoy. Jadi terus ono wong dahar sate. Ning nang jopo omahku gak dinteni wong arak nagih utang. Kira-kira enak makan sate ini niku. Sate sepo ijo kelingan kono dodok-dodok wah kae teko sing arak nagih utang gini. Prigi ya. Kira-kira sing dahar sate kali tempe cok pundi Bu? Nah, mau menit sate saiki tempe. Sebab kenyamanan itu ada pada hati kita masing-masing. Kalau kita nyaman hati kita, tentram hati kita, maka apapun akan terasa enak. Tadi saya di Mukatimah sudah matur, nek napa niku awake waras opo-opo. Mari kita sholat tarawih kita lakukan, akan melakukan sholat tarawih itu dengan cara 4 rakaat, kemudian 3 witir monggo, ada dasarnya, ada hadisnya, di tuntunan majelis tajwid dan tajwid ada, tetapi ketika kamu sekalian melakukan 4 rakaat, kemudian 3 witir, kamu jangan menanyakan kepada Rasulullah ketika itu, api elan suwine. Wah ini nak terapake saiki wis ora ono jamaah ini. Wong saiki milih wong-wonge praktis-praktis ngoten. Salat ya sing praktis cepet. Dadi nek salat tarawih ki 20 menit ki kelar rampung. Nek sing salat tarawih kok ana 2 jam ki ya pisan pindho ana jamaah. Kok nek hari ketiga wis kesuwen nang kono. Kesuwen sing ngalih nggon. Makanya kemarin rapat takmir Masjid Al-Arqam itu kita pilih imam tarawih itu sing izin nom, sing bacaane apik, sing cepet. Makhorijul hurufnya bagus, nek sing cepet. Oh, nika mawon Pak, yus. Nek sing tua-tua kesuwen ora mang dinggo. Suwi karo watuk-watuk. Singkirke kabeh sing tua-tua, ganti sing nom-nom. Suwen. Atau bapak-bapak dan ibu-ibu akan melaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian witir 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. 3 kali witir dengan 2 rakaat, 1 rakaat. Rasulullah SAW akan mengambil cara yang kedua ini, monggo, tetapi surat yang dibaca dari rakaat pertama sampai yang terakhir itu dari urutan surat yang panjang, jurodok dawa, jurodok dawa, rodok dawa, rodok dawa. Anak surat pertama niku kulhu justru rodok. Sing rodok cindak luweh kulhu niku napa, Pak? Oh imam kok isane kulhu karo ina atau ina orang mang dinggo. Angger-angger ina atau ina, angger-angger kulhu, angger-angger ina atau ina. Orang mang dinggo aturane Rasulullah itu sing dawa banget, njur rodok dawa, rodok dawa, rodok dawa, dawa. Pendek, rodok pendek, rodok pendek, rodok pendek. Ora ono, kowe anane mung ina atau ina karo wal asli karo kulhu karo aital. Ya, makanya monggo kita lakukan itu dengan baik, dengan tumak ninah. Ya, begitulah Rasulullah. Kemudian yang dianjurkan yang kedua, kita, atau gini Pak, sholat tarawih itu bisa dilakukan secara berjamaah dan bisa dilaksanakan sendiri, bisa di masjid, bisa di rumah, monggo. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk tadarus Al-Quran. Ibu-ibu, membaca Al-Quran itu sunnah. Ini hati-hati ini. Tetapi memahami dan mengamalkan artinya itu wajib.
Ojo disunah kabeh. Memahami dan mengamalkan isinya itu satu kewajiban. Dan membaca Al-Quran itu kalau menjadi imam itu sudah diatur, Pak. Kalau kita menjadi imam, ya karena jamaah kita itu sangat majemuk, kepentingannya macam-macam, konsing gampang-gampang, tursing pendek-pendek. Itu teorine gitu. Nek penjenengan akan membaca yang panjang-panjang, nanti kalau kita tadarus Al-Quran di rumah, boleh. Nah, kalau kita akan mempelajari atau membaca yang sulit-sulit, nanti kalau kita belajar tentang tafsir Al-Quran. Jadi, nanti Al-Quran ini harus kita ijawantahkan dalam sebuah perbuatan, ya. Karena apa? Karena memahami dan mengamalkan itu satu kewajiban. Kita paham betul. Nah, umur 20 tahun kok jus ngama wae ora hafal kok jan kayane isin karo Gusti Allah nggih. Enten sing pun hafal jus ngama umur 20 tahun niki. 20 tahun kok hafale kulu. Ina atau ina paling dawa kok idza zulzilatil ardu zilzalaha. Mari kita belajar untuk ya habis maghrib kita sedikit-sedikit kita harus kita hafal. Itu luar biasa. Ojo kalah karo bocah cilik. Nah, kemudian yang ketiga, anjuran ibadah pada bulan Ramadan itu infak dan sedekah. Kita dirangsang, dimotivasi oleh Rasulullah, wong sing ngenai jaburan, wong sing ngenai bukan karo wong sing poso, kowe ganjarane padha karo wong sing poso. Ibu-ibu menawi panjenengan dipun jatah jaboran mbuh nggo tadarusan mbuh kowe nggawa bukan sing ikhlas nggih. Kadang-kadang kinyong janji poso ki cok mesti banget kono kae nganu jatah nyong. Enten mboten ingkang ngeten niku? Mboten enten mriki enten. Ki mesti nyong kejatah sakmene. Ya sok ngarani isine 3 werna apa 4 werna. Itu ada satu pahala di situ, ya. Jadi penjenengan kalau sudah yang namanya sedekah, infak, Rasulullah mengatakan mana kosomim malin sotakoh, tidak akan merugi, tidak akan miskin orang-orang itu yang sedekah. Tapi sepertinya tauhid dan akidah infak sedekah itu belum terpatri betul pada seorang itu. Ya bisa ngerti orang miskin tapi kadang-kadang kita masih perhitungan. Masih perhitungan. Ngitung. Yo nek sak mene tak weki sak kono sak meno kok iji sak mene tok. Lah tok ini lho, Pak. Tok niku sing ora oleh niku tok niku. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan menghambat harta dan anak-anak kita itu untuk beribadah kepada Allah. Jangan menjadi penghambat anak-anak kita dan harta kita itu untuk beribadah kepada Allah. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sekali-kali anak-anakmu dan hartamu itu melalaikan, menghalangi kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya kita dianjurkan untuk iktikaf. Nanti kalau sudah 10 hari yang terakhir di masjid ini juga akan kita buka iktikaf. Nah, kemudian yang kelima, ibadah pada bulan Ramadan itu zakat fitrah. Jangan lupa ini zakat fitrah. Bagaimana ketentuannya? Zakat fitrah itu dikeluarkan sesuai dengan makanan yang kita makan. Nek dhewe kok makme beras rojo lele ya sing di zakat fitrah ki rojo lele, aja dhewe mangan rojo lele sing di zakat fitrah IR utawa sihira.
Kecuali kalau kita makannya sihira, ya sihira. Ya, sihira. Ya, kalau apa namanya kita makan sihira, syukur lebih baik sing gawe zakat fitrah rojo lele. Sing rego 17.000. Boleh saja. Kemudian yang kedua, tadi saya sudah mengatakan syahrul Ramadan itu juga bisa dinamakan dengan syahrul siam. Kemudian yang kedua, bulan puasa itu bisa dinamakan dengan syahrul maghfirah. Bulan pengampunan dosa. Nah, ini berita gembira bagi para pendosa-pendosa ini. Ya, bulan Ramadan ini sebagai bulan pengampun, ya. Bulan yang penuh ampunan. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali ada 5 tipe pendoa itu. Ada orang yang suka meremehkan doa. Jadi nek karo dosa ki ngremehake banget. Padane glendeng kancane dilekake mbok aja glendeng, anyo kebiasane glendeng kok ya. Glendeng kok dadi kebiasaan, ora apa-apa mbokan wong glendeng sithik kok. Jadi meremehkan sekali dengan. Ada orang seperti itu. Kemudian yang kedua, dia terus berbuat dosa, ya. Dia terus berbuat dosa tetapi menangguhkan taubat. Jadi ketika dia itu bekerja sibuk tidak ada waktu ya, diingatkan oleh suaminya, istrinya, Pak, mbok salat ben nyong dari pensiun anak sholat. Menunda melakukan kebaikan itu setelah pensiun. Kok haji yo ngemben nek wis nganu rampungan nyong ke arah haji ke arah tobat. Enten apa mboten? Ngemben nek anake wis rampung kabeh. Wis umah-umah, wis kabeh rampung nyong ke arah ibadah. Ada juga itu orang yang dosa sebetulnya, tapi dia akan menangguhkan bertaubat kepada Allah. Ada kemudian orang yang bertaubat itu setelah dia kena musibah. Gak urung kena musibah, wah jadi wong sing ora genah-genah. Ning basan dikai musibah karo Gusti Allah. Del, oh iya jane nyong mbiyen Gusti Allah maringi kok ngene iki ndak sebab nyong kaya ngono kae mbiyen. Dielingke karo Gusti Allah lewat musibah-musibah, lewat ujian-ujian itu. Baru ketika dia itu sakit jurge tobat karo Gusti Allah. Kemudian yang ketiga ada orang yang kepalang basah itu ada wis kadungnya dadi wong kok ngene ya wis ben. Nah gitu ya. Wis ben. Tapi sebetulnya yang namanya orang tua itu saedan-edane wong tua, nuwun sewu Pak. Niku ora ana sing arak mariske keedanane anak iku ora ono Pak. Jadi nek ana wong karo putrane le diemben kaya bapak ya, bapak ki maling sakwono sepoke nomor 1. Diantem ora apa-apa timbal, diemben kaya bapakne le enten sing ngeten iki. Enten mboten? Kaya bapakne lu dudeng, ora ono Pak. Meskipun dia melakukan semacam itu, tapi dia pengen generasinya menjadi generasi yang lah ini penjenengan semua yang kelima ini. Orang yang berbuat dosa, tetapi segera kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dilihat pada surat Ali Imran yang ayat 135 itu. Iya. Kemudian yang ketiga. Ramadan itu, siam itu juga dinamakan dengan syahrul doa. Mari nanti kita perbanyak doa. Doa itu jangan terputus Pak. Ketika orang itu masih muda berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan Engkau memberi pasangan kami yang baik, yang soleh, yang solehah. Nanti kalau sudah menikah jangan berhenti Pak. Doa itu kadang-kadang hanya wis dadi nganten, ya wis liren orang tunggu meneh. Doanya ditambahi lagi ganti dengan mudah-mudahan bisa membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau itu kemudian doa lagi, mudah-mudahan diberi anak yang soleh dan kemudian terus berdoa itu jangan putus. Yang sesuai dengan keinginan kita. Kulo nate Pak Rien kayak dadi pengulu. Enten kaum niku jenengane Pak Zarkoni daleme wingking RSU niku. Tak ken donga Pak kaum saking donga. Nggih donga nganten kok Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu. Bener apa salah?
Mungkin dongane wong mati Pak Ngulu. Oh, nggih kula niku kelalen Pak Ngulu. Wong nganten bahasan donga nganten, bahasan donga napa niku nganten. Allahumma ighfir lahu. Bahasan donga wong mati. Mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Niku repot niku ora pas mboten. Nah, begitu juga ketika kita berdoa dan berdoa kepada Allah pada anak-anak kita. Mungkin doa untuk anak yang pertama berbeda dengan doa anak yang kedua. Doa untuk anak yang kedua beda dengan anak yang ketiga. Dan begitu terus. Sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita, doa kita itu juga menyesuaikan. Ini mengapa Ramadan kita diharuskan untuk berdoa? Karena hadisnya banyak sekali ini. Ada 3 hal yang tidak akan tertolak doanya seorang itu. Satu adalah orang yang terdolimi, kemudian orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, dan orang-orang yang doanya orang tua. Ini tidak tertolak. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak didolimi oleh orang jukuk barang, mending jukuk barang, ini kan namanya kita terdolimi. Niku kita ojo ndongaake muga-muga sing ngarani nyong jelo meneh setruk mboten usah. Muga-muga kayak gini, tapi doakan mudah-mudahan segera mendapat hidayah kejelasan, kemudian mana akan bisa terang yang hak dengan yang batil begitu. Ya, doanya orang tua Pak, mari ibu-ibu bapak nanti doakan perut dalam keadaan kosong itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang tua nek bocah kayak duwe opo gitu ya, kayak ujian, kayak arak luru gawean, orang tua ini ikut berprihatin dengan doa. Dengan apa? Dengan mendoakan anaknya. Bocah orang ngerti nek dongaki karo wong tua. Nah itu luar biasa. Jadi jangan sekali-kali kita bernegatif thinking dengan anak-anak kita karena lisanuka doauka. Lisan kamu itu adalah doa bagi anak-anak kamu sekalian. Ono bocah dolanan HP wae angel banget kon salat, angel banget kon bocah kok dolanan HP wae ora dadi tukang becak pengemben ya. Ini Pak, ini doa juga Pak. Ini doa. Makanya sama-sama energi yang keluar dari mulut kita, maka kita harus mendoakan dengan baik dan benar. Bocah kok ulah HP wae tak dongak-dongakake ben dadi napa? Dadi bocah sing bener. Sebab sing jenengane bocah niku karpane wis beda karo wong tuane. Bocah-bocah SMA anake kula jenengan niku nek kon bareng bapakne wis ora gelem, Pak. Dianggap bapakne iki wis dadi jadul. Bapaknya wis jadul wis biyen dadi wis ora kaya nyong megah. Bapaknya senengane nek lunga-lunga kupat tahu wae. Kaya zaman biyen nyong ora seneng Pak saiki ki lho apa nama jenengane itu pizza ngono barangke Pak aja kupat tahu wae. Wong panjen senengane kuwe men tak ya. Jadi apa namanya kita harus terus berdoa kepada Allah, apa keinginan kita itu kita tumpahkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mendengar doa kita, Allah akan lebih dekat dari tengkuk leher kita dan selalu ud'uni astajib lakum. Allah akan mengabulkan apa yang diminta oleh kita sekalian. Nah, ini bedane Gusti Allah kali dewi niku Pak. Bedane makhluk dengan kholik itu, kalau Gusti Allah kena dijalui terus itu makin sayang, Pak. Makanya kita kalau ingin disayang oleh Allah, ya mari kita minta terus kepada Allah. Ning nek padha dhewe kancane jaluki pisan pindho ya oleh. Niku jas ping 3 ping 4 jaluk terus bae. Nggih mboten? Nggih mboten Ibu Bapak-bapak? Nggih. Nah, kemudian yang keempat ya, bulan puasa itu dinamakan dengan Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Orang-orang yang memahami tadi ya, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran nantinya akan bisa membedakan mana
yang hak dan mana yang batil, mana yang abadi, mana yang sementara. Kalau Allah juga berfirman, wa ma indakum yang fandu wa ma indallahil baq. Apa yang ada pada diri kamu itu semuanya akan musnah, akan hilang, tetapi apa yang ada di samping Allah itu akan abadi. Jadi kita harus menitik beratkan pada amalan-amalan yang abadi itu daripada amalan-amalan yang sementara itu. Ya. Ini jadi kita dianjurkan untuk banyak menelaah dan memahami Al-Quran, karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita sekalian. Wong niku nek agemane Al-Quran insya Allah oraan kleru. Wong niku nek anggonane hadis Kanjeng Nabi insya Allah oraan kleru. Ini jelas kok. Ini jelas. Taraktu fikum amro ini lan tandilum matamasaktum bihima, kitab Allah wa sunnah Rasul. Dua perkara akan saya titipkan kepadamu, dan apabila kamu berpegang pada dua perkara itu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran menyebut Ramadan ini dengan Syahrul Mubarak. Makanya Rasulullah kalau mau kedatangan Ramadan ini mengatakan ahlan wa sahlan bihudurikum ya Syahrul Mubarak. Selamat datang bulan puasa ini. Lah kemudian kalau nanti kita sudah melaksanakan ibadah puasa dan kita akan masuk pada hari Idul Fitri tanggal 2 Mei itu, maka walituk milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Dewi kon takbir. Kalau takbirnya pada hari raya Idul Fitri itu habis berbuka sampai pada sebelum sholat Idul Fitri. Takbirnya menurut tuntunan majelis tarjis dan tajdid itu takbirnya 2 kali. Allahu Akbar lah gitu. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Lah di sini jelaskan, entoh ada orang-orang yang takbir dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ngeten niku. Niku ora di sini belum ditemukan dalilnya. Kadang-kadang orang masih melakukan seperti itu ya. Kita nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah angsit wal imamu yatuhu faqat laghaut. Niku orang angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Angsitu la ilaha illallah, itu tidak ada Pak. Abu Hurairah tidak pernah mengatakan itu. Kalau di dalam masalah ibadah Rasulullah tidak melakukan, tapi kok kita melakukan, itu namanya perbuatan bid'ah. Al-bid'ah dolalah, ad-dolalah sinar. Orang yang semacam ini diancam akan masuk neraka. Yang sudah diajarkan oleh Allah. Maka mudah-mudahan kita melaksanakan puasa Ramadan ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan kita akan mencapai derajat takwa, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita sehat semuanya, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang bisa kita sampaikan. Banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Menggantikan Pak Haji Ahmad Muzairi, kita tutup bersama-sama kajian ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.